Shalom semuanya, ada sekolah minggu GBI Sumbersari. Shalom. Wah, pasti hari ini semangat ya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, masih ingat nggak sama Kak Mary, sama Kak Jessica? Pasti ingat ya, tapi ada yang baru loh di samping Kak Mary. Siapa ya? Bukan yang baru, Kak Yemima. Selamat datang Kak Yemima. Nah, adik-adik sekolah minggu GBI Sumbersari, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Mary. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang beribadah online, supaya kami memberikan telinga, mata, hati kami untuk tetap memuji Tuhan, untuk tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir di ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa Engkau baik, karena Allah kita Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Kau selalu
paling kuat, yang paling indah, dan jelas Tuhan kita yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi kita yang terbaik, kita juga harus beri yang terbaik dong buat Tuhan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami anak-anak-Mu supaya kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tambahkan iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini, aku dan tanggung jawab. Anak-anak, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sebuah tugas atau kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, tanggung jawab ini berasal dari Tuhan Yesus untuk kita kerjakan. Apa itu tanggung jawab kita dari Tuhan Yesus? Ya, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan dengarkan dan kita akan tahu dari firman Tuhan hari ini. Anak-anak, suatu kali Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya dan orang banyak satu perumpamaan. Tujuannya supaya murid-muridnya mengerti apa itu tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Anak-anak, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, ada seorang yang hendak bepergian ke luar negeri. Kemudian dia memanggil hamba-hambanya. Setelah dia memanggil hamba-hambanya, dia mengatakan kepada hamba-hambanya ini. Dia memanggil hamba-hambanya dan kemudian dia mengatakan, hamba-hambaku, saya akan pergi ke luar negeri untuk sebuah tugas.
Saya akan pergi dalam waktu yang lama. Itu sebabnya saya akan memberikan kepercayaan kepada kalian semua. Tuhan ini memberikan kepercayaan kepada hamba yang pertama. Hamba yang pertama sudah dikenal oleh Tuhan ini bahwa hamba yang pertama adalah seorang yang rajin, seorang yang bertanggung jawab. Maka dia memberikan 5 talenta. 5 talenta itu sama dengan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu kalau dirupiahkan ke uang kita sama dengan 600 juta rupiah. Jadi 600 juta rupiah dikali 5 berarti ada 3.000 juta yang dipercayakan kepada hamba yang pertama atau 3 miliar. Banyak sekali anak-anak. Ya, banyak sekali. Karena orang ini dilihat oleh Tuhannya seorang yang bertanggung jawab. Kemudian dengan segala ketulusan hamba ini menerima dengan baik. Terima kasih Tuhan, saya akan mengerjakannya dengan baik. Kemudian dia memanggil hamba yang kedua. Dan Tuhan ini juga sudah mengenal hamba yang kedua, bahwa hamba yang kedua juga adalah orang yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan ini memberikan tanggung jawab 2 talenta. 2 talenta itu sama dengan 600 juta dikali 2, 1,2 miliar atau 1.200 juta. Wah, besar sekali tanggung jawab yang diberikan kepada hamba yang kedua juga. Kemudian dia menerima dengan tulus dan kemudian dia berjanji akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Tibalah hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta, yaitu 600 juta. Jumlahnya besar juga sesuai dengan kesanggupan daripada hamba yang ketiga ini. Karena dia cukup dikenal oleh Tuhan itu. Segera sesudah mereka menerima talenta itu atau kepercayaan yang besar itu, hamba yang pertama langsung mengerjakan dengan baik. Dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan kemudian dia lakukan dengan rajin dan dia lakukan dengan setia. Sekalipun tidak dilihat oleh Tuhannya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena dia bertanggung jawab, dia memperoleh laba 5 talenta. 5 talenta bukan jumlah yang kecil. 3 miliar. Wah, besar sekali. 3.000 juta untung yang dia peroleh. Wah, memang dia adalah orang yang bertanggung jawab. Pasti orang ini menyenangkan hati Tuhannya. Kemudian hamba yang kedua juga mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Dia kerjakan 2 talenta. Akhirnya beroleh laba 2 talenta, yaitu 1,2 miliar. Wah, banyak sekali yang keuntungan yang dia peroleh. Dan dia senang sekali. Saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Tapi inilah yang bisa saya dapatkan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Begitulah ungkapan hamba yang kedua. Tapi datang hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga ini seperti biasa karena dia adalah orang yang malas. Dia berpikir negatif, berpikir yang tidak benar tentang Tuhannya. Tuanku ini kalau saya kerjakan ini, dia akan makin banyak hartanya. Enak aja dia makin banyak hartanya. Udahlah, aku simpan aja ini uang, aku nggak usah kerjain. Dia biasa tidur-tiduran, malas-malasan. Dia tidak mengerjakan dengan tanggung jawab. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak memperoleh untung ya seperti teman-temannya yang lain. Anak-anak lama setelah Tuhan itu pergi ke luar negeri, dia kembali lagi. Kembali dan kemudian pasti dia membawa oleh-oleh. Dia senang sekali datang kembali ke rumahnya. Dan dia juga memanggil hamba-hambanya. Hamba-hambaku, ayo kumpul, datang dulu ke rumah. Datang dulu ketemu dengan saya. Kemudian hamba yang pertama ditanyai oleh Tuhan ini. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kesulitan? Bagaimana kamu bisa mengerjakannya dengan baik? Ya Tuhan, saya diberi Tuhan 5 talenta. Puji Tuhan, saya usahakan dengan semaksimal mungkin. Sudah segala sesuatu yang saya punya, saya buat untuk
mengerjakan dengan penuh tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan. Dan ini Tuhan, saya beroleh laba 5 talenta. Wah, labanya 5 talenta, besar sekali. Itu menyenangkan hati Tuannya. Dan Tuannya bilang, wah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Wah, dia senang, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dia ajak makan-makan sama tuannya. Wah, luar biasa, senang sekali tuannya. Datang hamba yang kedua juga melaporkan, Tuhan, saya juga mengerjakan dengan baik, tapi memang saya kerjakan dengan baik, saya hanya beroleh laba 2 talenta. Wah, 2 talenta, besar sekali itu hambaku. Kamu memang luar biasa, kamu hamba yang baik dan setia, turut juga kamu dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Kita makan-makan ya, saya traktir kalian semua. Wah, dia senang sekali, Tuhan ini senang sekali. Dan hamba itu juga senang sekali karena sudah mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Datang hamba yang ketiga, ketika datang hamba yang ketiga, dia berpikir seperti biasa, dia berpikir negatif tentang tuannya itu. Dia mengatakan seperti ini di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dia biasa berpikir negatif dan kemudian akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ini marah. Kamu memang sudah saya kenal, kamu malas, makanya saya berikan memang tanggung jawab. Saya masih memberikan sebuah kesempatan kepada kamu untuk memperbaiki kelakuanmu. Saya masih memberikan kasihku kepada kamu. Tapi segala apa yang saya percayakan ternyata kamu sia-siakan. Kamu tidak mengerjakannya dengan baik. Dan kemudian dia mengatakan kepada hamba ini, berikanlah talentamu itu kepada yang punya 10. Wah, yang punya banyak ditambahkan lagi kepada yang sudah banyak. Itu artinya anak-anak, kalau kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, segala sesuatu Tuhan akan percayakan lagi tanggung jawab yang baru, sehingga kita bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, apa tanggung jawab yang dimaksud oleh Tuhan melalui talenta ini? Ini adalah sebuah peristiwa tentang bahwa Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Nah, ketika dia akan kembali ke surga, dia memberikan sebuah tanggung jawab kepada murid-muridnya dan kepada anak-anak dan kepada saya, kepada semua orang yang percaya untuk memberitakan kabar kesukaan, yaitu kabar Injil. Nah, kabar Injil itu adalah kabar kesukaan tentang Tuhan Yesus yang mau mati memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, dan yang bangkit menyelamatkan kita agar semua orang di seluruh dunia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, jadi apa itu tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini adalah sebuah kabar kesukaan yang harus kita beritakan kepada banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah rela mati memikul dosa adik-adik dan dosa Bang Kristian. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mati menderita di kayu salib untuk menyelamatkan adik-adik dan menyelamatkan saya. Adik-adik, ketika adik-adik sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit itu, segala dosa adik-adik dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7b mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan, membersihkan kita daripada segala dosa. Segala dosa kita dihapus
oleh darah Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah kabar kesukaan. Ini adalah sebuah berkat yang sangat besar. Mari kita beritakan kepada banyak teman-teman kita supaya mereka memperoleh berkat yang besar dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta, contohnya bisa berbicara dengan baik. Artinya kamu bisa melatih untuk menceritakan Tuhan Yesus. Pakai mulut dan bibir kita menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kemudian adik-adik mungkin bilang, saya nggak pintar ngomong Bang Christian. Kamu bisa menulis tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit itu dalam secari kertas. Kamu boleh kirimkan, berikan kepada teman-temanmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kamu bisa juga menyanyi puji-pujian ya. Gunakan mulut kita untuk selalu memuji Tuhan, dan kemudian orang lain yang mendengar kita menyanyi, adik-adik menyanyi, mereka akan diberkati, mereka akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita punya, adik-adik juga mungkin punya uang ya, uang masih anak-anak, kita dapat jajan juga dari orang tua ya. Bisa kita berikan sebagian dari uang jajan kita ke gereja, persembahan ya, kepada orang-orang yang memberitakan Injil, kepada utusan Injil ya, pemberita Injil, agar mereka bisa mengerjakan pemberitaan Injil itu selalu dengan baik ya Tuhan, selalu dengan baik ya. Anak-anak, segala sesuatu yang kalian punya, keahlian yang kalian punya, bisa kalian persembahkan untuk memberitakan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Nah, ketika anak-anak mengerjakan semua itu, Tuhan Yesus nanti satu kali akan datang kembali. Dia akan mengatakan kepada anak-anak GB Sumbersari, kepada anak-anak sekalian semuanya, bahwa hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Maka turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan akan senang. Kita tidak perlu malu lagi nanti menghadap Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak sudah mau mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Bilang, saya mau bertanggung jawab menceritakan Tuhan Yesus. 2, 3 ya. Saya mau bertanggung jawab menceritakan Tuhan Yesus ya, kepada banyak orang. Ceritakan anak-anak Tuhan Yesus kepada banyak orang. Banyak orang membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Ayat hafalan kita Wahyu 22 ayat 12. Ini untuk Pratama dan Madia. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Untuk kelas Indria, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong Bapa supaya anak-anak kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka suka menceritakan Tuhan Yesus. Mereka mengerjakan pekerjaan ini selama di bumi ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan hati-Mu di dalam hati mereka yang mau mengasihi jiwa-jiwa sejak mereka kecil. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terpuji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.